Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok Teach Me. Di sini kami akan membahas mengenai financial planning untuk bisnis kami. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai estimasi revenue yang akan didapat oleh bisnis kami. Berikut merupakan tabel dari revenue projections mengenai bisnis kami, yaitu Teach Me. Di sini setidaknya ada dua sumber dari revenue yang ada pada bisnis kami. Di sini yang pertama ada produk mencari pengajar, dan yang kedua ada produk materi ataupun modul pembelajaran online. Di sini untuk produk mencari pengajar, kami membagi tipe pengajar menjadi 3 kelas, yaitu ada kelas junior, kelas senior, ataupun kelas ahli. Di sini nantinya pengajar akan dapat naik level pada kemudian hari dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini pun harga-harganya tuh berbeda tergantung dengan tingkatan dari si pengajar itu sendiri. Dan kita pun menaikkan harga biaya pengajar tersebut pada tahun ketiga sebesar 25.000 pada kelas senior serta kelas ahli. Lalu selanjutnya, di sini terdapat eee, produk materi atau modul pengajaran online. Di sini kami juga menjual sebuah materi ataupun sebuah modul yang dapat diakses secara online oleh para siswa ataupun orang-orang yang ingin membelinya. Nah, lalu di sini terdapat sebuah estimasi banyaknya transaksi serta total yang ada pada revenue projection ini. Selanjutnya yaitu expense projection. Expense projection sendiri merupakan sebuah laporan atau tabel yang berisi data proyeksi untuk pengeluaran yang akan terjadi pada perusahaan. Nah, pada expense projection ini, kelompok kami membaginya kepada 3 kategori utama, yaitu ada marketing, operasional, maintenance, dan bagi hasil. Setiap kategori ini akan kelompok kami proyeksikan untuk 3 tahun ke depan. Dan kategori ini juga terbagi atas beberapa subjek yang dispesifikkan sesuai dengan atributnya. Nah, bisa dilihat berikut tabel terkait expense projection pada perusahaan kami. Di sini ada tahun 0 yang menandakan tahun di mana saat perusahaan belum secara official berlangsung atau dana awal sekali, yaitu ada pengeluaran untuk pembuatan Play Store account, App Store account, dan juga pembuatan aplikasi. Dengan demikian, tahun 0 memiliki total pengeluaran sebesar 2.610.000. Selanjutnya, untuk tahun pertama, perusahaan kami memiliki pengeluaran dengan total 8.920.000. Untuk tahun kedua dan ketiga, kami asumsikan bahwa akan ada biaya yang naik seperti biaya marketing dan juga biaya bagi hasil. Kalau untuk biaya marketing sendiri naik karena asumsi kami tahun ke tahun marketing akan selalu bertambah biayanya. Untuk bagi hasil, kenapa bertambah? Karena kami asumsikan akan bertambah jumlah penggunanya dan juga harga satuannya juga akan bertambah. Dengan demikian, tahun kedua memiliki total pengeluaran sebanyak 61.550.000 dan untuk tahun ketiga memiliki pengeluaran sebanyak 143.530.000. Selanjutnya adalah cash flow projection. Cash flow projection sendiri merupakan sebuah laporan proyeksi untuk seluruh pemasukan dan pengeluaran pada perusahaan dalam periode tertentu. Informasi dari laporan proyeksi ini biasanya dapat digunakan untuk melakukan permintaan pinjaman ataupun menentukan jadwal pembayaran dan juga merencanakan investasi jangka pendek. Pada kasus ini kami tim bisnis Teach Me merancang proyeksi cash flow untuk 3 tahun ke depan. Untuk bisnis kami sendiri pada tahun pertama, tahun ke-0, bisnis masih mengalami kerugian sebesar sekitar 2 jutaan. Namun hal tersebut tentu akan dapat diatasi oleh pemasukan di tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah proyeksi cash flow selama 3 tahun bisnis Teach Me ke depannya. Dapat terlihat pada tahun pertama kami mendapatkan keuntungan sebesar 12.580.000. Lalu pada tahun kedua kita mengalami keuntungan sebesar 36 juta. Lalu pada tahun ketiga kami mengalami keuntungan sebesar 73 juta. Tentu keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kerugian yang dialami pada tahun ke-0 yang sebesar 2.610.000. Lalu ada profit and loss strategy.
yang atau lebih dikenal dengan Profit and Loss Management adalah proses pemantauan, pencatatan, dan mengarahkan pendapatan dan pengeluaran pada suatu bisnis. Diketahui pada tahun awal bisnis TeachMe berjalan, TeachMe mengalami kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yang akan menjadi pertimbangan kami untuk mengurangi loss yang ada. Antara lain, 1. Mengajukan pinjaman ke bank, lalu mencari investor baru, lalu melakukan penjualan atau penggadaian aset, lalu mengatur ulang cash flow yang ada, dan terakhir membuat promo untuk menarik customer. Berikut merupakan balance sheet dari TeachMe itu sendiri yang telah kami buat selama 3 tahun kebelakangan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa setiap tahunnya kami melakukan prepaid insurance. Lalu juga kami memiliki account receivable, di mana account receivable berisikan user-user yang menggunakan pembayaran berdasarkan kredit ataupun GoPay Later dan sejenisnya. Lalu di sini dapat kita lihat equipment kita mengalami peningkatan setiap tahunnya, tapi di satu sisi juga terdapat aset depreciation. Lalu di sini ada account payable, di mana kita melakukan hutang terhadap bank, dan kita juga menuliskan teks yang harus dibayarkan oleh TeachMe setiap tahunnya, yaitu sebesar 5% dari revenue yang kita miliki. Kemudian juga di sini kami memiliki revenue dan expense yang kami dapatkan dari revenue dan expense projection. Terima kasih.